Iya, dia nyuruh lo mau gimana, mau bayar gue nih, gue nggak ada duit kan gitu. Kata dia, lo minta aja sih job katanya sama perempuan lo ke siapa gitu buat bayar utang gue gitu. Ya udah deh, nanti gue minta, lo masih perawan gini, lo jual aja kata gitu. Makanya aku bilang daripada mau nggak sini aku jauh, aku jualin gitu. Ya udah kan mau, ya udah. Ada yang masih di bawah 20, ada yang udah di atas. Ada yang 15 tahun. Hampir 3 tahun, RA terjerumus dalam dunia prostitusi. Siswa kelas 2 SMP ini diperdagangkan secara daring oleh Mami Mucikari berinisial CA. Lewat Twitter, WhatsApp, hingga forum percakapan di internet, jasa perempuan berusia 16 tahun ini dipatok seharga Rp800.000 per jam. Karena masih bersekolah, RA hanya melayani tamu dari sore hingga sebelum pukul 21.00. Semua bermula pada tahun 2019 saat RA duduk di kelas 6 SD. Ia menjual keperawanannya seharga Rp15 juta untuk membayar Rp50.000 sebagai pengganti barang seorang pekerja seks yang beberapa tahun lebih tua darinya. Temen nyerita kan aku juga, ya nggak temen main kan, aku juga punya utang sama disuruh bayar buru-buru, kalau nggak diributin gitu. Nah aku mau gimana lagi, nggak punya duit kan, katanya lu mau duit nggak, lu harus nge-BO kata gitu. Ya udah aku mau dong. Uang itu udah dipakai apa aja? Dari Buat 15 juta ya, coba ceritain. buat bayar utang. Mama beli beras kan, ngasih adek beli baju seragam SD waktu itu. Selepas menjual keperawanan, RA mulai dikenal bisa melayani nafsu pria hidung belang. Kabar beredar dari mulut ke mulut para mami. RA pun kerap mendapat tawaran melayani nafsu laki-laki. Kisah klasik tentang ekonomi keluarga yang pas-pasan mendorong RA menyusuri lorong kelam sebagai pekerja seks. Dari satu pelanggan tiap pekan, RA mencukupi kebutuhan hariannya sekaligus membantu sang ibu yang bekerja sebagai pedagang nasi. Bapak mah udah cerai sama aku, cuman dia banyak istrinya gimana sih, kayak gonta-ganti istri gitu. Suka main sama Jabe gimana sih? Oh iya, suka main kayak sewa-sewa gitu. Jadi Nggak ingat sama anak. Oh suka gebukin mama sih waktu tuh. Kan dia kan kerja di bengkel. Misalkan bajunya nggak bersih tuh, masih kotor, dibuang sama dia. Nah bundanya yang iniin, kayak ditonjok lah, di kata-kata ini apaan sih kok masih kotor nih baju gitu. Iya, kadang buat susah, buat makan aja susah. Jadi kalau nggak kayak gini juga, jajan makan dari mana gitu. ternyata sayang ya sama keluarga. Saya cuma sama bapak doang, enggak. Bahagia nggak di rumah sama keluarga? Yang sekarang, Iya. alhamdulillah bahagia. Hingga kini keluarga tidak tahu apa yang RA lakukan terkecuali adiknya. Keluarga berarti sampai sekarang nggak tahu ya? Nggak tahu. Terus kalau kamu main tahunya kemana sih keluarga? Ke rumah temen nih, kan tadi ngomongnya main sama temen di Samper. Cuman kalau ditelepon nanti nggak tahu dia domain apa enggak. RA tidak sendiri. Ia menyebut ada remaja seusianya di sekitar rumah maupun sekolah yang terbelit dunia prostitusi. Orang dekat bisa menjadi perantara. Ini juga yang terjadi pada RA. Mami CA memaparkan kisah bagaimana bisa mengenal atau merekrut RA. Oh awalnya jadi aku punya sepupu cewek. Dia punya teman. Nah temennya ini suka jual-jualin anak orang juga. Dikasih aku kontak cewek ini satu. Nah dari cewek satu ini aku ketemu, aku suruh bawa cewek lagi. Dan dibawa sama dia anak SMP. Aku zaman SMP nggak berani gitu-gituan malah. Biasanya, CA membagi 2 sama besar uang prostitusi ini dengan anak atau orang yang dia jual. CA menjual RA dan remaja lain kepada kenalan yang dipercayanya di medsos. Ia juga sempat menjual anak di bawah umur melalui forum internet, namun kena blokir oleh adminnya karena menjual anak di bawah umur.
Teknologi memang memudahkan akses komunikasi, sekaligus membuka lebar pintu menuju prostitusi. Tahun 2022, remaja TA yang berusia 16 tahun terjerumus lembah pelacuran. Saat tengah berselisih dengan ibunya, TA kabur ke apartemen yang disewa teman sekaligus joki atau calo pekerja seks pada September 2022. Di apartemen itulah TA pertama kali melayani tamu. Aku mau beli kuota, aku turun dari lift. Security ngomong, Neng anak baru ya? Iya, kenapa emang om? Nih, ada tamu. Saya emang gak open om, gak gituin kan. Ini nih, setelah kamu bayar berapa aja? Aduh, enggak deh gitu. Dia nawarin aku jam 10 malam, aku baru bilang iya jam 1. Jam 1 malam aku baru bilang iya. Pertama juga aku udah gak perawan kan. Habis itu, aku bilang iya gitu, aku ragu-ragu gimana sih nih caranya. Aku dijelasin, masih pengaman doang kok ke dia, nggak ngerti ah. Akhirnya aku minta 3,5. 3,5? 3,5 juta? Kata aku kan, aku nggak berani tuh. Udah, oke 3,5. Cash uangnya langsung di kasur dan dipanjangin kayak gitu duitnya. Nggak hijau di mata. Joki TA memasang harga Rp350.000 hingga Rp800.000. Biasanya joki mendapat Rp50.000 per transaksi. Mengolah data KPAI, ada 1.189 pengaduan terkait perdagangan anak serta eksploitasi seksual pada tahun 2011 hingga 2022. Sebanyak 628 diantaranya merupakan kasus seksual anak yang berjejaring. Merujuk laporan Ekpat Indonesia tahun 2021, banyak kasus eksploitasi seksual anak yang dilakukan orang yang dikenal baik oleh korban. Data Ekpat tahun 2021 menunjukkan pengaruh besar ruang digital terhadap kasus eksploitasi seksual anak Indonesia. Aplikasi yang digunakan untuk prostitusi atau pornografi adalah micet 31% atau 29 kasus, WhatsApp sebesar 16% atau 15 kasus, dan Facebook sebesar 14% atau 13 kasus. Adapun media online lainnya seperti TikTok 2 kasus, game online 2 kasus, Instagram 1 kasus, dan situs porno 1 kasus. Adapun gabungan aplikasi percakapan lain mencapai 33% atau 31 kasus. Ya, Kominfo juga selalu memantau ruang digital. Ya, kita punya mesin AI yang kita namakan AIS, itu singkatan dari Automatic Identification System. Kita punya tim orang ya, satu tim patroli siber yang juga memantau secara manual, artinya dengan mata begitu ya. Kalau ada konten-konten yang dilarang termasuk prostitusi di ruang media, maka akan kita identifikasi. Nah, cuma yang kami lakukan itu kalau yang kita pantau atau surveillance sistemnya itu hanya bisa masuk di media sosial yang bersifat publik. Nah, sementara yang bersifat privat, kita memang tidak punya kewenangan untuk memantau itu. Nah, yang tadi ditanyakan ini kan banyaknya di ruang privat. Di micet, di WhatsApp, ini kan penyalahgunaan artinya ya. Penyalahgunaan ruang privat untuk mempublikasikan prostitusi, katakanlah seperti itu. Nah, ini memerlukan ya tadi laporan dari masyarakat. Ya bahkan masyarakat kan bisa melapor juga ke Polri. Ya, bisa melapor ke Polri. Nah, yang dilakukan Kominfo itu sudah bertemu dengan micet dan WhatsApp untuk meminta ya kalau ada konten-konten prostitusi ya di take down juga gitu loh. Perkembangan jagat maya terus terjadi dan tak mungkin dihentikan. Sejauh teknologi melaju, ada saja peluang digunakan untuk berbagai tujuan, tak terkecuali perdagangan manusia dan prostitusi. Pemangku kebijakan dan pengawas aturan perlu berpacu untuk menegakkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman, agar kisah RA dan TA tak lagi menimpa remaja Indonesia kelak.